Cairkan suasana. Hah? Cairkan suasana. Cairkan suasana. Mas, sampai apa mas? Sama sih mencairkan suasana. Nggak boleh sama mas. Mau nggak istrimu sama? Sama-sama, iya nggak mau sih. Nggak mau ya? Kalau mau nggak apa-apa mas. Tak daftarin sama Rahmat. Mabuk mas ini sudah. Apa V? Kamu pernah ice breaking? Belum. Belum nanti ya? Nanti pengetahuan saya untuk mengenai testing ini bang, cara kita melakukan pendekatan kepada orang ini baru memang mencairkan suasana. Cairkan suasana. Atau juga tamu undangan yang kita ajak menuju ke kelas kita. Ya, oke. Kamu apa? Membuat- Prabowo muda. Membuat orang nyaman dan terbuka kepada kita. Gampang. Dia datang langsung kamu pijit. Begal kan? Kak, pijit-pijit gitu. Itu ice breaking. Itu bukan ice breaking, itu namanya bullying bu. Ini ice breaking nih. Kalau kamu apa ice breaking? Mencarikan suasana agar undangan nanti nyaman. Berarti kalau nggak nyaman, Ya, gantian. berarti mana ice breaking? Berarti es beku itu. Oh, gitu. Biar orang tersebut tuh ngerasa nyaman gitu di lingkungan kita. Bisa ngomong rupanya lagi. Kamu makhluk Tuhan? Paling tampan. Penawar. Buka obrolan baru, Pak. Ice breaking buka obrolan baru. Jadi kalau obrolan lama jangan dibuka. Bisa juga sih, Pak. Hah? Bisa juga. Nurul? Nurul ice breaking tuh ya bikin dia ketawa, bikin dia nyaman. Terus? Pokoknya kalau dia belum ketawa, kalau dia belum nyaman, pokoknya harus gimana pun bikin dia ketawa sama nyaman dulu. Kritikin aja nih. Tapi gak nyaman kalau dikritikin dulu. Kan dia ketawa. Pokoknya harus ketawa. Oke. Kamu? Baraya? Dari itu bang apa ngobrol di awal sekalian mengenalkan teman-teman biar nggak tegang gitu bang dia. Kayak saya lihat kamu ya. Iya bang. Tegang gitu kan. Sama kayak lihat kuburan kosong gitu kan. Ice breaking itu adalah berdiskusi dengan membuat orang itu dia timbal balik dengan apa yang kita bicarakan. Jadi dari mana kak? Dari Sanata Dharma. Pas kak, teman saya juga ada dari Sanata Dharma, namanya Jose Lamos de Carvalho Santos. Jadi kenal nggak? Kakak kenal nggak? Nggak kenal. Nah, kesalahan orang ketika udah satu orang ngomong, nimbrung lagi yang baru. Dari mana kak? Jawablah. Datang lagi. Datang lagi. Dari mana kak? Datanglah. Seolah-olah anda ini sudah menyeting omongan itu saja, yang ditanyain itu saja. Padahal natural aja. Kalau sudah dua orang ice breaking, nggak usah ikut nimbrung lagi. Cari lagi kerjaan yang lah. Kalaupun mau ikut duduk, ikut salaman aja. Hendri bang. Orang kan lagi asik ngomong, jangan dipotong. Itulah ice breaking. Ice breaking. Bapakmu lagi ngomel, tiba-tiba ada tetangga, assalamualaikum, misalnya. Berhenti ngomelnya. Nggak jadi bapakmu ice breaking. Karena bapakmu mau lagi pros. Coba ngomong siapa tadi? Tiba-tiba datang Rahmat, assalamualaikum Pak RT. Nanti kita lanjut lagi. Makanya gagal prospek itu gara-gara ice breakingnya ini kadang-kadang salah. Nanya dari mana bang? Sanata Dharma. Nanya lagi datang yang kedua dari mana bang? Sanata Dharma. Dari mana bang? Ujung-ujungnya galon because abis teman saya nelpon. Gara-gara Ice breaking salah. bukan salah ice breaking, nggak tahu. Ada yang sampai mikir, apa acara kayak gini nih? Padahal ya udah natural aja. Anda pernah nggak lihat orang di warung kopi? Ya. Tiba-tiba ada temannya datang, kan nggak mungkin langsung, dari mana kamu? Kan dia yang baru datang.
datang. Anda ini kebalik. Anda seolah-olah menginterogasi orang. Nomor 1 berapa? Baju ukuran apa? Kenapa kulit sawo matang? Seperti itu kan kesalahan yang kalian lakukan? Ya. Ice breaking itu adalah ngobrol Santai. Kalau udah, misalkan nih, Bang, Risa ada undangan. Nah, saya harus tahu dulu apa latar belakangnya anak bos sawit. Jadi saya tahu. Saya ngomong nanti, kata Risa, bapak kamu komisi sawit ya. Wih, keren kamu ya. Nah, ice breaking itu jangan datar, diangkat dulu. Bisa diangkat, dihempaskan. Biar apa? Biar dia kosong. Keren ya bapak kamu ya, tapi kamu belum keren. Mau keren nggak? Punya bisnis sendiri. Itu kan ibaratkan keren kamu ya. Aku bisa nggak jadi karyawan bapak kamu? Apa orang ini datang ke sini? Kok minta kerjaan sama saya? Paham? Kamu lihat nggak kami ice breaking kemarin? Gimana cara kami kirimnya? Ih, kayaknya kakak ini nggak butuh duit, udah kelebihan duit kan? Enggak lah, dari mana? Saya masih kekurangan kok. Kamu enggak. Nah, itulah kemampuan ice breaking, mencairkan suasana kalau kata kalian tadi. Sampai orangnya mau membuka diri. Makanya jangan di prospek kalau orangnya belum membuka diri. Waktu habis, tenaga habis, tidak posting. WA diblokir malahan. Betul. Karena salah di ice breaking. Pastikan nyaman dulu. Nah terus, kalau kalian ngajak ini, banyak sekarang ini orang ngajak itu orang yang tidak dikenal. Yang kalian ajak tuh dari Omi, dari Tantan itu makanya setan. Ngajak lagi dari Facebook. Dan Anda ngajaknya adalah info locker. Astagfirullah, Anda udah nipu. Beda nggak kerja dengan bisnis? Beda. Kerja itu membuat sebuah keterikatan kepada orang yang mempekerjakan dia. Kalau bisnis adalah win-win solution. Sama-sama untung. Itu bisnis. Maka lebih bagusnya adalah penghasilan sampingan atau penghasilan tambahan. Sembari kuliah bisa berpenghasilan. Mau nggak? Nah, jangan Anda broadcast nanti info loker Anda. Kalau dalam kode etik Anda sudah salah. Anda nipu orang lah. Banyak kejadian. Ada yang pakai baju hitam putih seorang mau diinterview kerja. Pernah kejadian, saya omelin member saya, nggak boleh kayak gitu. Gimana kalau kamu kayak gitu? Sakit hati nggak? Nah, jadi pastikan fair aja. Tapi Bang, saya ini kan baru mulai, saya takut Bang, nanti diserangnya MLLLLL itu kayak gimana Bang? Maka belajar. Jangan ngomong tentang masalah untung rugi. Berbicara tentang masalah proses, karena untung dan rugi itu akibat proses yang dijalankan. Udah dapat duit belum? Tiap hari. Tapi saya ajarin prosesnya biar dapat duit tiap hari. Saya sukses apakah langsung tanda tangan formulir besok langsung beli Fortuner? Enggak kan? Saya beli Fortuner itu aja tahun ke-8 saya ngerjain bisnis ini. Kamu baru kemarin ditolak 2 orang, jadinya susah. La ilaha illallah. Yes. Nah, nih kesalahan dalam mengajak. Langsung saya perbaiki nih. Nah, ketika ngajak teman dekat, seperti yang saya contohkan kepada Fiona kemarin. Siapa namanya kemarin? Res. Nah ini udah jadi tanda tanya. Paham nggak? Paham. Coba Anda di lantai atas, ada suara di bawah. Tiba-tiba Anda turun ke bawah, nggak ada orang. Penasaran nggak? Penasaran. Orang tuh paling gampang dibikin penasaran. Kamu tinggal di Gunung Kidul kan? Nama kamu Jose Santos de Carvalho.
Orang Timur Leste. Saya lagi makan tadi dekat hotel saya. Orang Timor Leste juga. Saya ngobrol, kenal nggak nama Jose Lemos Santos de Carvalho? Wow. Kok bisa? Nah, lalu dia nanya, di mana Timor Leste-nya? Saya bilang pokoknya Timor Leste. Oh, kayaknya saya kenal. Nah, itu dia. Kok bisa dia kenal aku? Kan makan ceritanya. Nah, nama dia itu Tommy Maestro. Coba kamu ingat dulu. Ada nggak nama teman kamu Tommy? Ada. Kayak gimana orangnya? Orangnya tuh hitam. Terus? Itu aja sih bang. Bukan, tadi putih orangnya, hidungnya mancung. Nah, karena saya mengarang bebas. Itulah ice drink. Mencari Persamaan. dan membuat orang tadi penasaran. Gak usah lah, nanti kamu punya penghasilan. Enggak, saya masih kurang. Kamu lihat nggak? Apa yang kamu lihat? Yang kemarin saya sama Rahmat masuk ke dalam teman kamu yang hanya pengen tahu produk tadi dan katanya besok pengen gabung itu. Apa yang kamu lihat? Ya, Ya. dia masih butuh penghasilan. Terus? Terus juga ngerasa kan kemarin dia masih kerja sih, cuma kayak nggak betah. Apa yang kamu lihat dari kami sampai dia membuka diri? Ini. Lebih ke Nah, habis itu cara ice breakingnya sih. kami ini ngomong es beling, bukan ngomong es beling, bukan. Nah, Ya ice breakingnya, diskusi yang bikin buat dia nyaman gitu. terus? Terus ya Coba Jose pegang dulu. Pastikan orang ketika lagi ngobrol itu tidak boleh bermain handphone. Jangan matanya kemana-mana. Kemana-mana. Fokus. Kayak lagi acara uji nyali. Sepenting apapun kita, bukankah kita cari jutaan per hari? Bukankah itu yang kita cari? Iya. Berarti ada kepentingan yang lebih penting. Fokus. Saya ini 2 handphone. Dari tadi member saya ngechat, Bang, banyak yang konsultasi. Tapi kalau saya fokus ke sini, saya lupa apa yang harus saya omongin. Nah, kegagalan orang ice breaking itu kadang-kadang tidak menghargai. Capek-capek dijemput di Gunung Kidul, ditaruh. Ngomong nih, kitanya main handphone. Suruh orang lain ngomong. Kurang ajar namanya. Maka dia pengen cepet pulang. Siapa yang pernah melakukan itu? Makanya ketika kita lagi kerja profesional, Anda jaga toko parfum saya, megang handphone terus, saya pecat hari itu juga. Mau kerja aku main handphone. Ya udah, bener-bener serius. Nah, sekarang selanjutnya yang akan memperlancar kita ice breaking itu adalah membuat dia tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Kira-kira Kak, mau nggak bayar uang kuliah sendiri? Wah, mau. Mau? Saya punya caranya. Ya gimana tuh? Susah lah. Kita harus cari-cari orang. Kan kemarin saya mau gitu kan? Kita harus jual-jualan. Kita kan nggak mungkin tertarik. Loh kalau penghasilannya gede, mau saya. Yakin. Nah, mimik wajah kita itu jangan datang. Yakin.
gatal, bukan bikin penasaran. Pastikan kita harus membuat dia ini pengen dulu apa sih yang ditawarin sama orang ini. Paham nggak? Beda nggak? Sales baju kokoh dengan sales baju renang. Beda. Apa bedanya? Yang dijual. Sales baju kokoh, baju gamis, tertutup, live di Shopee-nya, Sampai juga tutup. berarti semua bisa jadi bintang iklan. Ya. Tapi kalau misalkan live baju renang, bisa nggak Jose? Karena tidak laku. Itu Jose pakai bikini, gimana kira-kira? Nah, ice breaking ini harus tahu lawan berbicara. Kayak kemarin, saya ngegiring. Gimana caranya? Habis saya jelasin kan? Belum masuk juga nih. Saya bilang, saya jelasin dulu kan? Saya jelasin marketing plan nggak di tahap awal? Saya jelasin tentang masalah ingredients, komposisi dari produk. Apa itu propolis? Habisnya saya kasih lihat testimoni produk. Wih, berarti bagus ya. Saya ceritain manfaat, kenapa saya tertarik, padahal saya kuliah hukum. Nah, itulah ice breaking. Nah, ini hanya teoritisnya. Harusnya nanti Anda lihat lagi ketika saya lagi ice breaking. Atau kalau pengen lebih detailnya lagi, ya coba nanti ketika saya datang Anda mengundang, biar nanti langsung saya praktekkan. Nah, yang pastinya ice breaking ini adalah pastikan orang yang Anda ajak itu, dia itu punya waktu. Nah, saya lihat Anda mengajak orang itu dalam kondisi tidak siap. Kalau saya tanyain, kamu ngajak teman kamu, dia udah makan belum? Belum. Makan dulu, jangan di ice breaking. Karena makan lebih penting. Makan adalah sumber kehidupan. Anda ini bisnis dulu bang, akhirnya dia malas. Sudah dijelasin sampai jam 12 malam, dari jam 7 pagi. Anda gila bang. Bukannya kita ini latihan militer, militer. Pastikan dulu kondisi dalam perut kenyang. 10.000 makan nasi kucing, ya muntah mungkin dia. Nasi kucing 10.000 tuh udah dapat 3 bungkus. Kasih telur, sudah makan. Nasi kucingnya ada terinya biar ada rasanya. Kan yang penting makan. Atau makan mie ayam tuman itu 12.000 cuma semangkok tuh. Masa sih nggak kepikiran? Nah, teknis-teknis yang kayak gitu kadang-kadang kalian lupakan. Misalkan temennya ngerokok, cari orang yang ngerokok. Misalkan Bang Rahmat, Bang, teman saya merokok, cocok nih sama abang. Karena perokok itu akan nyambung dengan sesama perokok. Jadi harus tahu. Jangan perokok kalau dideketin sama Eci. Pulang orangnya. Makanya ada orang ngomong, saya datang di pertemuan tersinggung akibat dari tingkah dan perilaku kita. Pastikan kita harus kasih tahu dulu biodata orang yang kita ajak ini kepada upline dan leader dan tim. Makanya kemarin ketika Anda selesai mengundang, saya berdiri dari kursi saya duduk, saya salamin, saya yang nyamperin. Makasih ya udah datang, mudah-mudahan rezeki besar. Dia nggak gabung, tetapi terpancap dalam pikiran dia, komunitas ini menghargai saya. Nah itu, kamu pacaran tapi nggak dianggap, mau masih lanjut nggak? Terus Kenapa? Kalau menjalani dengan orang yang tidak dianggap, nah, sama itulah kegagalan dalam kita ice breaking. Ini saya jelasin nih sedetail mungkin. Paham? Paham. Terus ini yang saya ceritain kecil. Ya Allah. Masya Allah. Jaib. Asik. Biduan Ponorogo. Nah ini pegulat. Kita yang memperkenalkan, karena kita yang Ngajak. jangan malah nanti datang dari mana bang? Dari mana bang? Ketiga kalinya, bentar ya, air galon habis. Karena orang ini merasa sudah disetting pertemuannya. Paham nggak? Bikin natural aja.
Paham? Apa yang dipahami? Jadi kalau es breaking tuh nggak usah terlalu banyak yang nyerbu. Iya. Karena Bukan pasar kaget. iya. Orang satu dikerumunin kayak lalat ngurung gitu kan. Terus Kalau misalnya rame-rame itu kan ya namanya kita apalagi ngajakin orang nggak dikenal. Nah dia tuh ngerasa kita tuh kayak iya gimana ya? psikologisnya terganggu. Ngapain sih kayak gini nih? Nah, tapi kalau dia udah nyaman dengan 1-2 orang, dia akan ekstrovert, dia akan membuka. Kan orang ini rata-rata dia ini jaim, introvert. Tapi kalau misalkan dia udah kenal, dia akan membuka dirinya. Abang, baru datang bang? Iya, karena udah ke? Oke. Nah, selanjutnya, ketika kita mengajak, pastikanlah ajak dulu orang-orang terdekat. Kenapa harus orang yang terdekat? Karena ketika kita ngajak harus ada yang namanya ikatan emosional. Kenapa sepersekian detik bisa datang? Karena orang yang dikenal. Coba orang dari Tantan ketemu aku yuk. Coba download aplikasi, langsung ajak ketemu sekarang. Curiga. Kalau dia lawan jenis, pasti pikirannya negatif. Pakai kayak gini, ngajak orang. Ketemu aku yuk, selesai. Aku mau dibegal ini. Karena dia belum kenal kita. Coba ajak dulu. Siapa yang diajak? Mama, bapak, kakak, tante, om. Apa yang diajak? Solusi kesehatan. Banyak Anda ini backstreet. Yang Anda ceritakan duit-duit, juta-juta, sukses-sukses. Anda aja belum paham. Maka ceritakan dulu manfaat dari Saya banyak banget member dari Kalimantan itu. Setelah dia bisa menceritakan itu ditambahin paket sama emaknya. Kalau gitu ngapain 3 paket? Nah 7 langsung. Kan udah saya bilang, nggak ada orang trauma dengan sehat. Orang banyak trauma dengan duit. Makanya tombak ujungnya itu adalah produk. Ini lihat muka aku ini. Glowing kan? Aku pakai skincare. Skincare Meia. Ini herbal, tidak ada hidrokinonnya, nggak ada yang namanya merkurinya. Ini kamu kena wudhu juga, wudhu kamu lebih bling-bling nantinya. Paham? Karena menjelaskan ke orang yang terdekat. Apa yang kamu pahami jadi? Kenapa asik prospeksi Fitri itu kemarin? Kenapa asik? Kenapa produk dulu? Karena udah dekat. Iya benar. Kalau nggak dekat, Canggung. ngeblok. Sama kayak laki-laki yang sering kamu ajak itu. Dia bilang, aku tuh datang ke tempat itu mau ketemu kamu, bukan mau dahsyat-dahsyatnya. Betul tidak? Betul. Karena tidak dekat. Kalau orang dekat itu, bos, di mana? Di kos. Mie ayam, rokok, aman, tumben, mandi, bentar lagi aku jemput. Mantap. Mantap. Karena sudah Dekat. apa mau yang dibangun ikatan emosional? Udah ikat banget tiap hari kok. Banyak kan teman-teman Anda? Banyak. Masa baru mulai sudah ngomong teman habis, saya aja habis 13 tahun ini. Berarti Anda ini bukan hidup di dunia kalau Anda ngomong habis. Mungkin kemarin Anda kelamaan di akhirat. Masa nggak ada lagi temanmu? Banyak. Nah, angkut satu. Nah, kamu nanya bagaimana cara ngajak? Nggak ada cara ngajak. Ajaklah dulu dari orang yang terdekat. Dan kan nanti ada yang tidak gabung dan ada yang nggak Gabung. Nah, ketika sudah gabung, kamu tunjukin. Ini loh hasilnya. Ih, enak ya. Ah, mau nggak? Ya udah, sekali dayung 7 pulau Terlampaui. Bukan cuma 2 pulau, 7 pulau. Kan banyak teman-temanmu yang di Natuna, teman-temanmu yang seasrama itu aja belum habis semua. Satu-satu aja, satu. Belum lagi yang di kampus. Kenapa harus ngajak orang? Kenapa imam masjid ngimamin orang? Mungkin nggak imam masjid ngimamin jin?
Mungkin sih. Tapi kita punya keilmuan nggak untuk melihat jin yang imam itu deh? Enggak. Jadi ilmu kita hanya ngelihat manusia aja. Nah, Kenapa hanya manusia yang bisa kita ajak? Karena manusia yang bisa transaksi sama kita, bukan jin, bukan kambing. Jadi jangan balu otak kita. Wah, capek ngajak-ngajak orang. Kalau nggak kayak gitu, kenapa UI itu tiap tahun penerimaan mahasiswa baru dan isinya manusia? UMY, UTS, UGM, apalagi lala. SD. Tiap tahun cari-cari MLM dong berarti. Anda konyol. Saya capek bang. Ya udah capek langsung hidup dong. Kalau proses simpel kayak gini aja nggak bisa, gimana mau jutaan tiap hari? Duit Melia ini besar, makanya harus sering serius. Oke? Paham? Paham. Apa Fiona yang dipahami? Makanya nggak saya suruh ngundang malam ini kalian. Mengenai seperti ya. Ya. Pencarian keamanan, kemudian juga mencari keterikatan emosional terhadap Membangun. emosional terhadap tamu yang kita undang. Dan pastikan mengajak orang itu adalah biar apa? Biar ada emosional. Biar tidak perlu capek-capek bangun ikatan Emosional. Anda mau cari orang dari medsos itu 10, 20 yang nolak. Karena dia akan membuat story. Dan ternyata storynya orang itu kenal langsung ngeblok. Enggak aku lihat temen aku yang itu bisnis yang nggak jelas. Coba kayak saya bilang sama teman-teman saya, CS saya itu ada yang gabung. Dia nggak gabung aja saya tungguin terus sampai dia gabung. Karena sudah ada. Kan nggak mungkin bapak Anda kalau dia udah paham produknya bagus. Nah, jangan lupa fokus kuliah, tenang nak. Melia kuliah, tetap jadi sarjana. Baru ceritakan edifikasi Al-Hadad. Kirim video profilnya bila perlu. Bapak Anda lihat kan lihat kan di rumah wisuda bagus bener nak. Nah doain Pak, doain ya Mak. Insya Allah anak Bapak anak Mak bisa Spektakuler. Kenapa sih takut? Emang maling? Maling aja nggak takut. Kenapa sih takut? Emang nipu? Enggak. Anda nipu orang tua Anda aja di mana nak? Di kos nak. Padahal Anda lagi pacaran. Lagi pegangan tangan. Pegang. Lagi di mana mak? Yalah, harus paham. Siap? Siap. Siap? Siap. Silakan catat. Apa yang dipahami? Poin yang pertama. Bentar nih.